Rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-babu samin fi fadilatil azan. Bab yang ke-8 tentang fadilah azan. Wa qila fi tafsiri qoulihi azza wa jalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, dari yang menyeru orang lain ke jalan Allah, wa amila salihah, dan dia beramal soleh. Ini nazalat hadhil ayah fil muadzinin, turun ayat ini berkenaan tentang orang yang azan ya. Jadi kalau mau cari tahu tentang fadilah azan ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam minging man adina lis salati sab'a sinina muhtasiban, siapa yang berazan atau memanggil azan untuk sholat selama 7 tahun, sab'asinin muhtasiban. Nah, ini kalimat muhtasiban. Apa makna muhtasiban? Ai min ghairi ujrah. Ya, berarti sukarela. Makanya dalam hadis man shoma rabanonan imanan wa ihtisaban, karena iman dan sukarela, ikhlas maksudnya, tanpa mengharap upah. Kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah telah tetapkan dia bara'atan, terbebas, minan nar, dari api neraka ya. Jadi Allah tetapkan dia itu bebas dari api neraka selama berapa? 7 tahun ya. Jadi kalau mau dapat pahala ini ya, syaratnya nggak digaji gitu ya. Nggak digaji. Tapi dibagi boleh gitu ya. Bedain ya. Gitu. Kalau umumnya kalau di kita dibagi sih, bukan digaji ya. Orang azan, kemudian dia nggak ngerti apa, dia azan aja terus dibagi. Itu bukan digaji namanya. Kalau digaji itu dia netepin harga. Ada deal-dealan, itu namanya ujroh ya. Jadi ujroh itu syaratnya apa tadi? Adanya kesepakatan ya. Kayak kita kerja. Kalau nggak ada kesepakatan bukan ujroh namanya ya. Saya mau bantuin ente di sini ya, sebulan sekian itu, atau enggak sehari sekian, itu namanya apa? Ujroh, gaji. Tapi kalau nggak ada kesepakatan bukan ujroh namanya. Jadi walaupun tuh muazin dikasih duit, kalau emang nggak ada kesepakatannya bukan gaji gitu ya. Atau dia itu mendapatkan sesuatu yang nggak ada kesepakatan tapi gede gitu dan rutin, disebut gaji juga ya. Tapi bisa juga tadi ya, kembali lagi tadi, bergantung ke dirinya. Kalau dirinya pun digaji dengan upah, tapi memang hatinya nggak ngarepin itu, dan ada cirinya, ketika nggak dibagi nggak minta gitu, nah muhtasiban dianggapnya ya. Kalau ada orang azan terus dikasih duit, diniat karena Allah, ikhlas, bulan keduanya dikasih duit lagi, ikhlas karena Allah, bulan ketiga nggak dibagi, nanyain gitu. Nah, namanya apa? Nggak muhtasiban gitu ya. Jadi banyak ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana sintai asyrata sanatan, siapa yang azan ya 12 tahun ya, muhtasiban, ikhlas, nggak mengharapkan upah, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga tuh ya. Apa sih hikmahnya? Wa hikmatu dzalika anna aktsara ma ya'murul insanu min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya mi'atun wa isyruna sanatan ya. Hikmahnya bahwasanya umur seorang manusia ya, min ummatin nabi, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu aksarnya, paling banyaknya ya, mi'atun wa isyruna sanatan, 25 tahun tuh. 25 tahun, afwan. Mi'atun wa isyrun, 120. 100, benar ya? 120 tahun ya, afwan. Ya, belum sarapan soalnya. Paling panjang umurnya umatnya Nabi 120 ya. Itulah ya, sama kayak Mbak Falak umurnya 130 ya, kurang lebih segitulah. Nah, wal ithnata asyarata, dan 12 itu hadza usyru hadzal umur, 1/10-nya umur
umat Nabi yang tadi dikatakan tuh ya, 120 ya. 1/10-nya berapa? 12 tahun. Wa min sunnatillah, termasuk sunnah Allah annal ya usyra ya, bahwasanya 10 itu yakum maqamal kul, menempati ya makom kedudukan keseluruhan gitu ya. Jadi 1/10 itu bisa menempati ya secara keseluruhan. Kama qala ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan, satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya gitu ya. Wa adapun hadis man adzana sab'a sinin, siapa yang azan 7 tahun lamanya, innaha usyrul umur al-ghalib, yaitu ya panjang 1/10 umur secara umumnya 70 ya. 70. Itu. Berarti berapa 10-nya? 7. Itu ya. Tapi kalau aksar 120, makanya 12. Hitung-hitungnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana khamsa shalawatin, siapa orang yang azan 5 kali salat ya. 5 kali waktu, imanan karena iman ya, wahtisaban dan ikhlas karena pahala karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampuninya ma taqaddama min dzambih, apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabr, ada 3 orang yang Allah jaga dari azab kubur. Nah, siapa nih? Yang pertama asyahid, orang yang mati syahid, Allah jaga dari azab kubur. Yang kedua muadzin, orang yang suka azan. Yang ketiga al-mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, orang yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat. Tuh, masyaallah ya. Makanya beruntung banget tuh udah hari Jumat, malam Jumat tuh. Yang kemarin siapa sih, Subur kemarin ya, yang tetangga Al-Kuburiyah itu meninggal hari Jumat itu. Insyaallah. Dan dikatakan di sini ya, wa huwa yasduq ala syahidil akhirah faqat. Ya, yang syahid di sini adalah yaitu hanya syahid akhirat doang. Gitu ya. Syahid dunia enggak. Kalau syahid dunia enggak dapat. Orang berperang tujuannya karena rampasan perang, tujuannya karena biar dipanggil orang yang berani, enggak dapat ismah minallah. Ya, jadi yang dapat ismah siapa? Orang yang syahidnya akhirat doang. Seperti siapa? Kaman kutila zulman, orang yang terbunuh dalam keadaan zalim. Ya. Orang yang terbunuh dalam keadaan zalim gitu. Termasuk syahid. Ya. Kaman istahaqqal qatlu biqat'i ra's, seperti orang yang ditetapkan mati dengan cara dipotong palanya. Tuh. Dihukum penggal. Itu syahid, itu dapat ismah gitu. Karena orang enggak ngaku biasanya. Ya kan, orang gitu. Makanya di zaman Nabi ada seorang perempuan ngaku, "Ya Rasulullah, saya zina." Orang zina pada saat itu hukumannya berat. Akhirnya Rasulullah berpaling. Rasul nggak mau dengerin. Karena Rasul nggak mau ada umatnya yang dihukum. Rasul sayang umatnya. Ngomong lagi, "Ya Rasul, saya zina ya Rasulullah." Sampai 3 kali Rasul diemin. Akhirnya ngomong lagi baru, "Yaudah kalau begitu ente dihukum." Gitu. Nah, ketika dihukum, sahabat pada kesel gitu. Kesel ngelemparin batu sambil ngelaknat. Kata Allah, "Jangan engkau laknat dia, sungguh sekiranya kalian bertobat pada Allah semuanya, nggak bakal bisa menandingi tobatnya orang gitu, karena berani ngaku gitu ya." Nah, makanya tadi orang yang dihukum dengan rajam dengan hukuman Allah udah habis dosanya dengan hukuman itu gitu. Maka dia dapat ismah gitu ya. Atau man mata bi ghorikin, atau orang yang mati tenggelam, tuh juga termasuk ya. Syahid apa? Akhirat ya. Wa in asafihi, meskipun nah ini ya, meskipun orang itu maksiat lagi berenang, binahwi syurbi khamrin, seumpama minum khamr ya, mati tenggelam. Bikhilaf man gharika bisairi safinatin, lain halnya dengan orang yang tenggelam
dengan sebab dia itu berjalan naik kapal fi waqti haijanir rih, di waktu ya angin menerpa, laisa bisyahid. Gitu ya. Paham nggak? Ajib nih. Jadi bisa jadi itu tuh man wa in asoh, meskipun maksiat. Kenapa kok dianggap syahid ya? Kenapa dianggap syahid? Kenapa yang tadi naik safina nggak dianggap syahid? Karena bukan pilihan dia. Ya. Ketika dia naik ketika dia tenggelam, ya, bukan pilihan dia dong. Kayak naik Lion Air, meskipun tujuan dia mungkin maksiat gitu. Itu bisa kategori syahid itu. Karena bukan pilihan dia gitu. Atau nggak naik perahu, kemudian dia jatuh gitu, tenggelam mati. Itu bukan pilihan dia gitu. Nah kalau tadi naik kapal dalam keadaan angin kan pilihan, dia tahu tuh, wah ini angin nih. Kalau nggak gue celaka nih gitu, dia bisa milih gitu. Falaysa bisyahid. Atau aman mata bihadamin, atau mati ketimpa reruntuhan. Yang kemarin tuh di gedung apa tuh? Yang parah banget tuh. Ya, yang ketiban gedung. Ya. Gedung apa ya? OJK apa ya? Apa BL apa itu? BLJ apa itu ya? Kayak ketiban tower dah gitu ya. Ketiban tembok, ketiban bangunan gitu. Itu syahid akhirat. Atau hari kebakaran. Ya, mati gara-gara kebakaran. Lagi di pasar, lagi belanja, kebakaran, mati ya syahid akhirat. Waman mata ghariban, orang yang mati terasingkan, nggak ada yang nemenin, diusir. Wain asoh, meskipun lagi maksiat. Bigurbatihi, dalam keasingannya. Kaabikin, seperti abik, orang yang buron. Wana syizatin, atau orang yang nasyizah, orang yang berbuat durhaka. Tuh. Ya. Syaratnya apa? Gharib, terasing. Ya. Ketika nggak ada lagi yang menaungi dia, maka yang naungin siapa? Allah gitu ya. Begitupun waman mata fi thalabil ilmi, orang yang mati lagi belajar walau ala firasyihi, walaupun dia atas kasurnya. Tuh. Makanya niatkan kita terus ngaji ya gitu. Status kita siapa? Thalibul ilm. Itu walaupun nggak ngaji, tetap thalibul ilm. Ya. Tuh syahid. Mungkin walau ala firasyihi ya. Apalagi yushahidu YouTube gitu ya, di atas kasur lagi nonton YouTube gitu kan ya mungkin ya, kalau terjemahin sekarang. Ini maksudnya gitu, walaupun dia nggak ngaji nih, lagi tidur di rumah mati, tapi kondisi dia lagi belajar, tetap syahid. Nggak mesti lagi ngaji, nggak. Waman mata mabtunan, orang yang mati sakit perut pun syahid. Ya, sakit asam lambung, sakit mah, apapun, pokoknya yang terkait dengan perut syahid. Wan mata iskon, nah dia masya Allah ya, orang yang mati dengan kerinduan. Ya, abik, oh ya kelewatan nih. Waman mata bitaun, orang yang mati dengan taun, penyakit taun ya, taun. Walau fi ghairi zamanih, meskipun bukan zamannya, atau bi ghairihi fi zamanih, pada selainnya di zamannya. Au ba'dahu haitsu kana sabira muhtasiban. Nah, tapi sekiranya dia sabar dan ikhlas menjalani sakit tersebut, maka mati syahid. Ya. Ada yang bilang corona katanya ya. Corona bukan mati kutaun, dia mati gara obat, keracunan obat. 9 obat diminum, gila itu. Ya. Waman mata iskon, yang mati karena kerinduan, masya Allah, luar biasa ya. Mati gara-gara rindu jangan. Wakilah yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mati gara-gara kerinduan Rasulullah. Ya, tiap hari nangis itu. Ya. Wa syartil kafi anil maharim, dengan syarat dia menahan diri dari yang diharamkan tuh ya. Ente demen banget sama perempuan nih ya. Mati gara-gara rindu sama cewek gitu. Itu bisa syahid itu. Tapi dengan syarat kagak maksiat gitu. Ya, saking banget cintanya nih kita sama tuh perempuan, mati Robi gitu. Dalam keadaan rindu. Ya. Rindu menghujam jantungku, ya salam. Ya, jadi syaratnya apa tadi? Bisa dikatakan syahid, kagak maksiat. Yang kedua, hatta anin nadhar. Sampai pun ngelihat aja kagak. Bihaitsu law ikhtala
bimahbubihi lam yatajawaz asyara. Nah, sekiranya dia itu berkholwat berduaan sama itu yang dicintainya, nggak sampai melanggar syariat gitu. Ya. Tapi dengan syarat bisyartil kitman, dengan syarat tuh kerinduan disimpan dalam hatinya dari orang yang dirindui itu. Kalau ada orang merindukan orang kemudian tuh orang mati karena kerinduannya dan dia menahan kerinduan tuh di dalam hati karena saking panasnya rindu, dia mati gara-gara panasnya dan dia tidak melampaui daripada batas syariat, maka mati syahid. Tuh ya. Mati dalam kerinduan, insyaallah. Jelas ya. Wakal mar'atil lati mata tolkon, seperti perempuan yang mati lagi ngelahirin. Walau min zina, meskipun tuh lahirnya dari perbuatan zina. Idza lam tasabbab ya, idza lam tatasabbab fi isqatil walad, apabila tidak disebabkan keguguran anak tuh ya. Jadi ketika anaknya lahir, nih emaknya mati. Emaknya tuh padahal lahir zina tuh. Masih dianggap apa? Syahid tuh, rahmannya Allah. Wa kadza man mata fujatan, begitupun orang yang mati kaget tiba-tiba. Itu pun syahid, dianggap syahid akhirat. Au fi daril harb, atau di negeri yang sedang ya perang. Ya, qalahu Ibnu Rif'ah. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Rif'ah. Ya, jadi ada beberapa kategori orang yang mati syahid akhirat tuh ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Lanjut. Wa mana syahadati lahum annahum ahyaun inda rabbihim yurzakun. Makna syahadah di sini, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, mendapatkan rezeki dari Allah tuh ya. Jadi jangan bilang orang mati syahid meninggal, enggak, mereka hidup. Para aulia, para solihin hidup dalam kuburnya gitu. Ya. Makanya unik, ada orang yang bilang, "Mau ngapain minta di kuburan?" Nah, siapa yang minta mau kuburan? Itu minta doain. Boleh enggak minta doain? Boleh. Kenapa? Karena kita meyakini yang di dalam kubur hidup. Yasma wa yandur, dengar dan lihat kita. Dalilnya hadis Nabi. Apa hadisnya? Ketika orang menguburkan, ya, itu sang mayit mendengar suara tapak kaki siapa? Tapak kaki yang ziarah, yang nganterin mayit. Dengar suaranya. Ya. Berarti dengar gak di atas? Dengar tuh. Makanya kalau kita ziarah tuh kita bilang, ya, cuman memang kalau aulia luar biasa. Ada kalimatnya, faqumu washfa'u fina ila rahmani maulakum. Itu kan cakep tuh. Salamullah ya sadah minar rahman yaksyakum. Terus fala khayabtumu zanni fahasyakum wa hasyakum. Fala khayabtumu zanni, jangan kau kecewakan persangkaanku ini gitu. Ya. Sa'idna is atainakum, kami gembira ketika datang pada kalian. Wa fuzna hina zurnakum, dan mudah-mudahan kami mendapatkan anugerah ketika kami menziarahi kalian. Faqumu washfa'u fina, maka berdirilah kamu, bangkitlah. Washfa'u, berilah syafaat kepada kami. Ila rahman, kepada Allah maulakum. Jadi kita bukan minta sama beliau. Faqumu washfa'u fina ila rahman. Kita minta nih sama beliau, ayo bangkit tolong kami. Gitu. Mintain syafaat kepada siapa? Allah. Faqumu washfa'u fina ila rahman. Ila rahman, kepada Allah. Gitu. Asa nahza, asa nu'ta, mazayamin, mazayakum. Mudah-mudahan kita dapat nu'ta, diberi. Nahza, mendapatkan mazaya, keistimewaan dari keistimewaan kalian. Asa nadrah, asa rahmah, tagsyana wa tag. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, ya, mendapatkan nazrah, pandangan, ya, yang mana meliputi kami dan kalian tuh. Jadi cakep itu. Ya, jadi kalau kita ziarah itu beliau hidup. Wa yasduq aidon, dan ini juga termasuk juga ala syahidi dunya wal akhirah ma'an, atas orang yang mati dunia, syahid dunia dan akhirat. Tuh, dapat juga ganjarannya sama. Ya. Siapa itu yang disebut syahid dunia dan akhirat? Man mata bisa babin min asbabi kita lil musyrikin li'ila idinillahi la liriyain wala sum'atin. Yaitu orang yang mati dengan sebab
dari beberapa sebab, ya, dia itu berperang melawan orang musyrik untuk menegakkan kalimat Allah atau agama Allah. Tapi perangnya bukan untuk riya atau untuk mencari, ya, sum'ah, pujian orang. Bi khilafi syahidi dunya, lain sama syahid dunya, faqat saja fala yadkhulu fi hadzal hukum, maka enggak masuk ke hukum ini, ya. Jadi orang syahid dunya enggak dapat ismah dari Allah. Tuh. Siapa itu syahid dunya? Wa huwa man mata fi qitalil kuffar mudbiran ala wajhi ghairi mardiyin syar'an. Itu orang yang mati ketika berperang melawan orang kafir tapi mudbiran. Mereka berbalik, kabur, ya. Ala wajhi ghairi mardiyin, dengan cara yang tidak diridai secara syariat. Jadi kalau orang lari dari perang enggak boleh. Kalau berstrategi boleh, mundur berstrategi boleh, ya. Mundur. Kalau mundur, kalau kabur enggak boleh. Ya, itu dosa besar itu, termasuk dosa besar kabur dari perang. Nah, yang kedua tadi yang dapat ganjaran ismah adalah muadzin. Yang ketiga al-mutawaffa, orang yang meninggal di hari Jumat. Nah, ada kata ulama di sini pengeterangannya, faman mata minal mu'minina yaumal jumu'ati aw lailatahu, siapa orang di antara kaum mukmin yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, in uziba, jikalau diazab, kana azabuhu sa'atan wahidatan, maka azabnya pun hanya sesaat. Summa yanqati, kemudian berhenti, wala ya'ud ila yaumil qiyamah, dan enggak kembali sampai hari kiamat. Itu, ya. Jadi, ya, orang yang meninggal hari Jumat sekalipun diazab paling bentaran. Habis diazab, dah nggak diazab lagi sampai kapan? Hari kiamat. Jadi pertanyaan gini, Ustaz, kalau ada orang tukang maksiat, Ustaz, banyak utangnya, nyolong, mabuk, meninggal Jumat, nah gitu kan? Jawabannya ini, dia diazab cuman sebentar. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Habis di kiamat dihisab, kalau dia emang ahlur rahmah, dapat rahmat atau maghfirah, masuk surga. Tapi kalau dia nggak dapat ampunan, neraka gitu. Ya, biar jelas nih, ya. Kadang-kadang kita keder tuh, kok luar biasa nih orang kelompok meninggal Jumat gitu. Ya, tanda Allah masih sayang. Ya. Wa kadzalika dogdotul qabri, begitupun, ya, siksa kubur. Siksa kubur. Ya. Dogdo itu maknanya sempit. Ya, kuburannya sempit. Itu pun akan dialami. Cuman sebentar gitu, ya. Tuh rahmatnya orang meninggal Jumat tuh, ya. Mudah-mudahan kita meninggal hari Jumat, amin. Ya. Saya punya guru, masya Allah, ya, orang soleh, namanya Bapak Ahmad Soleh bin Muhammad Soleh, masya Allah. Guru silat. Itu beliau bilang gitu, enak ya kalau kita meninggal hari Jumat. Meninggalnya hari Jumat, besok minggu depan lagi. Itu masya Allah. Apa amalannya? Amalannya nggak pernah ngomongin orang gitu. Gitu. Jadi kalau kita lagi ngobrol, lagi ngomongin orang, sudah, jangan ngomongin orang gitu aja pokoknya. Kita lagi ngobrol nih, ngomongin orang gitu, bercanda atau apa, udah, jangan ngomongin orang gitu. Amalan itu. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lau ya'lamun nas, seandainya orang tahu, ya, ma fin nida, apa yang ada pada nida, itu pada azan, was-saffil awal, saf yang pertama, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkannya, ya, illastahimu, kecuali dengan cara mereka itu berebut, ya, alaihi, atasnya, lastahamu, pastilah mereka akan berebut tuh. Jadi kalau seandainya fadilah gitu dengan cara pasti berebut, ya. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, ya. Sekiranya mereka tahu apa yang terletak pada tahjir, ya. Tahjir di sini yaitu tabkir, salat di awal waktu, ya. Salat di awal waktu. Ya. Dikatakan oleh Nawawi, la yu'ariduhu amrul ibrat lidzuhri. Ya, hukum ini tidak berbenturan dengan perintah untuk mendinginkan ketika waktu zuhur. Ya, jadi kalau dulu zaman Nabi itu kalau lagi panas banget terik, kalau sholat johor itu disuruh nunda, gitu. Disuruh apa? Karena sangat panas. Nah, kan nunda tuh. Itu pun masih dianggap
tahjir, dianggap tabkir gitu. Karena menundanya karena alasan syar'i gitu ya. Lastabaku ilaih, pastilah orang akan berebut untuk datang sholat di awal waktu. Walau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi, seandainya orang tahu apa yang ada pada sholat jamaah isya dan subuh pahalanya, la atauhuma, pasti mereka akan mendatanginya walau habwan, meskipun mereka dalam keadaan merangkak tuh ya. Berarti fadilahnya sangat besar. Apa tadi itu? Azan shaf pertama, sholat di awal waktu, dan sholat jamaah subuh dan isya. Kemudian man sami'an nida, siapa yang mendengar seruan, faqabbala ibhamaihi, kemudian dia cium, dia punya jempol ya begini. Fawada'a ibhamaini ala ainaihi, kemudian diletakkan itu jari jempolnya di atas matanya dan berkata, marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu ayuni nabika ya Rasulullah. Nah itu ya. Nah maka kata Rasulullah, fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu ilal jannah. Akulah yang menjadi pemberi syafaat di hari kiamat dan penuntunnya sampai surga itu ya. Jadi bacanya ditiup di mana, dibaca di sini ya, bacanya marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu ayuni nabika ya Rasulullah, kemudian diusapkan ke mata kita gitu. Mau begini bisa juga ya. Jadi begitu. Nah itu diamalkan sama guru-guru kita ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana aija'a waqtul adzani futihat abwaabus sama wastujibat du'a. Apabila datang waktu azan maka dibukain pintu langit dan diijabah doa tuh. Makanya kalau kita azan, selesai azan disunahkan doa. Kenapa? Allah bukain pintu langit. Wa idza kana waqtul iqamah lam tarudda da'watuhu. Kalau udah qomat ya, apabila sudah masuk waktu iqamah maka tidaklah ditolak akan doa-doanya tuh ya. Dalam hadis yang lain, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala indal azan marhaban bil qailina adla marhaban bis salawati ahal wa ahla wa kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin. Siapa yang berkata ketika azan marhaban bil qailina adla ya, marhaban bis salawati wa ahla, maka Allah tuliskan baginya 1000 kebaikan, Allah hapus darinya 1000 keburukan, wa rafa'ahu lahu alfa darajah, Allah angkat baginya 1000 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'al azan wa lam yaqul mithla ma qala al muadzin, siapa yang dengar azan tapi dia enggak ucapkan seperti apa yang muadzin katakan, enggak jawab azan maksudnya, fa innahu yumna'u minas sujud yaumal qiyamah. Allah, dia akan nanti di hari kiamat dicegah dari sujud di hari kiamat, idza sajadal muazzinun, ketika para muazin sedang sujud tuh. Jadi kalau lagi azan ya, upayakan untuk menjawab panggilan azan. Ya. Bagaimana hukumnya? Dikatakan di sini dalam syarahnya, ijabatul muadzin mandub, jawab azan hukumnya sunnah. Wakila wajib, ada yang mengatakan wajib. Ya. Naam. Kata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, idza sami'al muazzin awil muqim, kalau seandainya seseorang mendengar muazzin atau orang yang iqamat, wa huwa yusalli, sedangkan dia lagi salat, maka lam yujibhu fis shalah, enggak boleh dia menjawab ketika salat. Nah, fa idza sallama, kalau udah selesai salam, nah fa ajabahu, boleh jawab. Kama yujibuhu man la yusalli. Jadi caranya gini. Salat nih, selesai salat salam, baru jawab Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sama seperti yang dikatakan muazin. Udah beleberan ini. Itu enggak lihat kan, saya lihat dari depan ini. Bisa membatalkan puasa itu. Falau ajabahu fi shalah, kalau seandainya dijawab ketika salat, kuriha, makruh hukumnya. Walam tabtul sholatuhu, tapi enggak batal. Ya. Wa hakadha idza sami'ahu wa huwa ala khala, begitupun kalau didengar azan dalam keadaan dia kondisi buang hajat.
ya, di WC atau nggak lagi buang air di pinggir jalan atau di mana, la yujibuhu fil hal, maka nggak boleh jawab ketika itu. Fa idza kharaja ajabahu, kalau keluar baru jawab gitu. Fa amma idza kana yaqra'ul Qur'an, adapun kalau dia baca Quran atau tasbih atau lagi baca hadis atau lagi ngajar atau lagi apapun, fa innahu yaqta' jami'a hada, maka diputuskan semua kerjaan itu. Wa yujibul muadzin, jawab muadzin. Summa ya'ud ila makana fi, habis itu balik lagi, lanjut lagi. Tuh. Li'annal ijabata tafut wa ma huwa fi la yafutu ghaliban, karena ijabah di situ bisa luput. Wa ma huwa fihi la yafut, tapi apa yang dikerjakan itu nggak luput tuh ya. Jadi kalau orang lagi apa ya, lagi tasbih di stop ya, kalau dia nggak stop maka apa namanya, fadilah azannya putus, hilang. Tapi kalau dia putus tasbihnya, entar lanjut lagi, fadilah tasbihnya nggak hilang. Wahai sulam yutabihu, sekiranya dia nggak ngikutin nih, nggak barengin, hatta farogal muazin, sampai muazin selesai, maka disunahkan untuk mengejarnya, an yatadarokal mutabaah ya, malam yutil al faslah gitu, selama tidak panjang ya fasalnya itu ya. Yang pernah mendengar Habib Umar waktu mengajar tuh, maka yang ini nih ngajar, saya selesai ngajar ada azan, Allah terus ngajar, selesai azan, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Jadi dikejar selama tidak panjang jarak antara azan dengan apa baca jawabnya gitu ya. Jelas ya. Jadi caranya dua, kalau untuk ngajar, untuk baca hadis atau untuk tasbih langsung diputus boleh, atau nunggu selesai baru jawab boleh gitu ya. Paham? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satun fi dhillil arsy, tiga ya, dalam naungan arsy-nya Allah, tiga orang yang berada dalam naungan Allah, naungan arsy-nya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, imamun adil, imam yang adil. Tuh. Yang kedua muazin hafiz, muazin yang hafiz. Mana hafiz di sini? Hafizul auqat. Bukan hafiz ahli hadis, bukan. Bukan hafiz Quran ya. Hafizul auqat, yang jaga waktu. Tuh, azannya bener. Jangan belum maghrib udah azan, ini kan rusak begini nih. Lah, kacau gak tuh? Sekampung bisa batal semua tuh. Gara-gara siapa? Pernah kejadian? Hah? Gitu ya. Jadi kalau imam, makanya dikatakan tadi muazin hafiz. Tuh. Yang terakhir qari'ul Quran yaqra'u fi kullatin mi'atai ayatin. Orang yang baca Quran tiap hari, tiap malam 200 ayat. Tuh, dapat khusus jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Titik habis ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal